Halo teman-teman, balik lagi ke channel gua. Hari ini gua mau bahas cara ternak tikus itu atau mencit itu kayak gimana. Nah, deketan nih. Gua mau kasih tahu perbedaan mencit jantan sama yang betina. Nih, contohnya. Bentar ya. Ini betina. Nah, kelihatan nggak? Deketan aja. Udah. Nah, kalau yang betina tuh dia nggak ada yang kayak gini nih. Terserah kalian mau sebutnya apa ini. Yang penting ada biji lah kalau yang jantan. Kelihatan nih. Dan ininya pun lebih besar kalau yang jantan. Yang betina nggak ada. Nah, ini yang masih 1,5 bulan, kurang kelihatan. Yang lebih kelihatan tuh di size yang udah gede. Tuh. Nah, yang udah dewasa lebih kelihatan. Ada bijinya nih. Nah, sedangkan yang betina kalau udah dewasa, dia kelihatan puting-putingnya untuk menyusui. Kelihatan jelas nih perbedaannya yang dewasa. Nah, ada yang lebih penting lagi nih, pengalaman gua. Nah, misalnya kalian udah di kotak-kotakin satu jantan di sini, satu jantan di sini. Jangan pernah kalian untuk gabungin jantan satu ini ke jantan yang lainnya. Dia pasti akan berantem sampai berdarah-darah, sampai di antara salah satunya ada yang meninggal. Kalian akan rugi kalau kayak gitu. Nah, selanjutnya gue mau nunjukin mencit-mencit yang lagi hamil. Nah, sini di deketan. Nah, yang lagi hamil tuh perutnya kelihatan banget nih, besar. Sedangkan yang enggak ada perut. Kelihatan kan jelas. Ini yang lagi hamil, ini yang enggak. Yang udah hamil pasti putingnya lebih kelihatan. Untuk yang betina ya. Ini yang enggak hamil. Sebelah kanan yang enggak hamil. Nah, penanganan untuk yang hamil, tinggal kalian sediain box kosong, tinggal dipisah. Dan dalam waktu kurang lebih 1 minggu dia akan melahirkan. Nah, tinggal masukin aja. Nah, selanjutnya ini nanti tinggal dikasih serbuk alas, atau kalian bisa mau pakai sekam juga boleh. Kalau gua di sini pakainya serbuk kayu. Kalian bisa dapetin di biasa tempat-tempat mebel atau di marketplace juga ada di online. Nah, contohnya kayak gini serbuk kayu. Ini gua beli online di Tokopedia. Harganya per karung itu 10.000. Nah, kayunya Tarik lebih keluar, Vin. Tarik lebih keluar, Vin. nggak apa-apa. Nggak begitu kelihatan. Nggak apa-apa. Nah, udah dimasukin kayak gini, udah deh tinggal tunggu kurang lebih 1 minggu dia akan melahirkan.
sampai dekatan sini. Gue pas awal-awal mulai itu gue suka bingung lihat, gue kan belajar juga dari video-video orang. By the way, ini gue cuman share apa yang gue alamin, apa yang pengalaman gue. Kalian bisa belajar di video-video orang juga, soalnya nggak semua cara dari gue itu bisa kalian terapin. Kalian juga harus pakai cara-cara orang, dan cara-cara gue juga nggak pasti langsung berhasil kalau kalian terapin. Coba-coba aja dari pengalaman gua, pengalaman orang juga berternak tikus. Nah, kalau dari pengalaman gue sendiri, gue suka lihat orang-orang itu suka gabungin indukan betina. Nih kayak gini nih, dekatan. Kalau ini di sini gua taruh 3 betina. Di sini cuma 1. Nah, kalau kalian mau gabungin betina kayak gini, misalnya dari box ini, betina box ini sama box ini. Betina di sini ada hamil, betina di sini ada hamil. Kalian bisa lihat nih, di sini gua taruh 3 betina, di sini satu betina. Dan gua waktu itu coba-coba, dan gua belum tahu, gua lihat dari video orang betinanya bisa digabung jadi hemat tempat lah, inilah. Jadi gue coba, dulu gue masih belum tahu, jadi betina sini misalnya box A sama box B. Box A ada betina yang lagi hamil, sedangkan box B juga ada betina yang lagi hamil. Waktu itu gue nggak tahu, gue coba digabungin, ternyata itu betina yang melahirkan duluan akan dimakan anaknya sama betina satu lagi. Dan gue udah coba itu berkali-kali. Itu pengalaman gue sendiri dan itu nggak berhasil. Bisa digabungin asal betina di sini ada 2 atau 3 yang hamil, kalian baru bisa gabungin. Itu pengalaman gue sendiri. Gue udah coba 3-4 kali, gue ulang-ulang terus. Misalnya dari box yang berbeda ada betina yang hamil, gue udah coba gabungin, pasti anakannya itu kalau nggak hilang dimakan, kalau nggak mati. Itu pengalaman gue. Dan itu paling penting sih, soalnya kalau kalian berternak mencit pasti mau untung kan. Nah, kalau kayak gitu pasti rugi banyak kalian, anaknya dimakan lah sama betina yang lain atau gimana, pasti dimakan punya. Beda cerita kalau betinanya itu di satu box yang sama dan hamilnya berbarengan, kalian baru boleh gabungin. Nah, selanjutnya itu gue mau kasih lihat kayak gini nih. Ini yang udah disapih, udah lepas dari induk, lu boleh deketin ke sini. Nah, itu size anakan yang udah lepas menyusui dari induknya. Dan gue sekarang mau kasih lihat anakan yang udah lepas menyusui itu size-nya kayak gimana. Kalau di gua kisaran 12 gram atau 11 gram udah gua sapi. Kayak gini nih contoh. Nih. Ini anakannya udah gua sapi harusnya. Nanti akan gua sapi. Nah, kalau yang ini waktu itu anakannya ada 15. Kalau misalnya anakannya banyak, ini kan dari 2 induk betina. Misalnya anakannya ada banyak, dan pasti ada yang lebih gede sama ada yang lebih kecil. Yang lebih gede kalian boleh sapi dulu, yang lebih kecil kalian tinggalin dulu sama induknya. Nah, kalau udah size-nya udah mencukupi, kalian baru boleh sapi. Soalnya kalau terlalu cepat sapi, dia seharusnya masih menyusui dengan induknya, kalian udah sapi, gedenya bakal lama. Contohnya kayak gini nih. Nah, yang ini waktu itu pas ini umurnya itu, coba kalian tebak, komen di bawah. Yang size segini. Ini waktu itu gua sapi udah lumayan lama, dari lebih cepat gua sapinya. Masih kecil udah gua sapi. Ini gua waktu itu sapinya itu di bulan Maret. Sampai sekarang gak gede-gede. Ini pengalaman gua. Jadi mentok di sini. Sedangkan yang gua tinggalin sama induknya udah jadi indukan.
segede ini perbedaannya. Nah itu resiko kalian kalau sapi terlalu cepat. Nah gue mau kasih lihat indukan yang baru melahirkan. Nah kalian boleh deketan nih, zoom ke sini. Udah. Nah kalau itu kisaran umur 1 minggu lebih. Nah yang udah ada bulu kayak gini, kalian boleh lihat deketan. Nah ini udah umur 2 minggu lebih, 2 hampir 3 minggu lah. Anakannya ada hitam, ada panda, tapi ini sih yang gue paling suka, paling unik. Nah yang kayak gini ini juga ini 2 mingguan lah. Ini induknya ada 2 dari box yang sama. Terus selanjutnya, oh ya, untuk masalah pakan, gua di sini pakai nasi putih sama pur babi. Dan gua kasih makan sehari sekali. Kalau kasih makan usahain itu jangan telat-telat. Jadi misalnya kalian kasih makan jam 6 atau jam 7 malam, usahain selanjutnya itu kasih jam segitu. Soalnya tikus itu hewan yang kanibal. Pasti dia makan temennya atau induk yang lagi melahirkan. Dia udah kelaparan, pasti anaknya dimakan. Oh ya, gue sekalian mau kasih tips. Indukan yang udah afkir itu atau indukan yang udah dekat-dekat masa-masa tua itu kayak gimana sih? Nah ini indukan yang udah lumayan afkir. Bulunya berantakan, rontok. Ciri-ciri paling utama itu bulunya rontok, udah nggak tebel. Dan yang paling kelihatan itu kalau melahirkan anaknya cuma dikit dan udah besar-besar. Ini contoh anakannya nih, udah besar-besar dia sekali melahirkan. Dan ini punya gua, dia melahirkannya cuma 5, sedangkan biasanya itu bisa 8 sampai 9 10 ekor. Dan selanjutnya, gimana sih cara memilih indukan yang bagus atau supaya bisa cepat hamil atau cepat produksi? Ada tipsnya. Kalau cepat produksi itu kalian harus kejar dari makannya. Makannya biasa gua kasih kangkung, gua campurin sama nasi, gua potong-potong kangkungnya, gua campurin sama nasi, gua campurin sama pur babi juga. Nah, itu untuk cepat reproduksi atau istilahnya kawin lah dia. Nah, atau kalian bisa kasih juga tauge untuk sebagai ekstra makanan dia. Gimana caranya pilih indukan yang bagus itu kayak gimana? Sini. Nah, indukan yang bagus tuh kayak gimana sih? Nih kayak gini contohnya. Kelihatan ya? Bulunya rapi, putih bersih, nggak ada penyakit, nggak ada yang rontok. Ini masih muda, ekornya juga panjang. Ini untuk yang betina. Sama untuk yang jantan juga, bulunya putih bersih, rapi. Kalau yang warna ini juga, warna coklatnya bersih, tebal. Nih kayak gini nih. Oh juga pasti banyak yang tanya, gimana sih cara anakannya bisa muncul keluar panda
telur coklat, telur yang aneh-aneh, telur hitam, telur yang karamel, telur yang kayak gini contohnya, yang lucu-lucu. Ini jantan ada bijinya nih, kelihatan kan? Sedangkan yang betina nggak ada. Nah, cara yang paling gampang, kalian beli indukan yang warnanya kalian mau. Yang paling gampang gitu. Kalau kalian mau yang lebih susah ya kalian kawin silangin terus sampai dapet anakan yang kayak gini. Kalau gua dulu langsung beli yang udah warnanya kayak gini, tinggal gua mainin, gua silang-silang, bisa dapatnya warna hitam, bisa dapatnya karamel, bisa dapatnya panda, bisa dapatnya putih. Kalian silang-silangin terus. Kalau kalian butuh mencet untuk pakan reptil kalian, gua ada di Jakarta Utara. Kalian bisa hubungin gua, nanti gua cantumin nomor gua di sini. Ada motor. Nanti gue cantumin nomor gue di sini. Gue bisa misalnya kirim pakai via Gojek, gue juga bisa. Biasanya gue jual anakan yang udah sapi itu sekitaran 5.000. Gue kasih size small itu 4.000, pinkies itu 3.000, medium itu 6.000, dewasa 7.000, afkir itu 8.000. Nah, kalau kalian mau tanya-tanya lebih lanjut atau mau sharing-sharing, kalian bisa komen di bawah, nanti pasti gue jawab. Dan sekian dari gue, dari share pengalaman yang gue kasih. Kalau kalian mau tanya-tanya apa, bolehlah di komen. Makasih.